sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang nggak masuk gak? Masuk semua, Masuk Bu. semua, alhamdulillah, puji Tuhan. Masuk semua ya. Pinter-pinter banget nih kayaknya nih, excited banget nih. Udah pada makan belum? Udah. Oh udah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ketua kelasnya siapa? Tolong pimpin doa dulu. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Ketua, Ibu Ketua. Oke, jadi ini kita masih sama ya membahas yang, dan kita reminder yang kemarin materi kita itu masih sama yang kemarin. Oke, jadi ini materi membahas tentang apa? Kelangkaan. Iya, pintar, kelangkaan dan ilmu ekonomi. Jadi Ibu mau mengingat lagi yang kemarin-kemarin, apakah kalian masih pada ingat? Kelangkaan itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Lupa. Lupa, nggak baca-baca ya semalam ya Jovanka ya. Jadi tuh pengertian kelangkaan itu adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia itu terbatas. Sementara kebutuhan dan keinginan manusia itu tidak terbatas. Kalau dalam konteks ekonominya itu, kelangkaan itu merupakan konsep fundamental yang menggambarkan situasi di mana jumlah barang dan jasa yang tersedia itu tidak cukup untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan individu ataupun masyarakat. Gitu. Kalau pengertian ilmu ekonominya itu sendiri adalah disiplin ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, ataupun masyarakat membuat pilihan tentang cara memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Kalau ilmu ekonomi itu tuh mencakup berbagai aspek. Yang pertama tuh ada aspek produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, kayak gitu. Itu pengertian ilmu ekonominya. Tolong dicatat ya, ini akan keluar di ulangan harian kita nanti. Oke, di sini ada masalah ekonomi juga nih, dan banyak masalah ekonomi ya. Nah, masalah ekonomi itu adalah tantangan atau isu yang muncul akibat kelangkaan sumber daya yang memaksa individu, perusahaan, dan pemerintah untuk membuat pilihan nih tentang cara terbaik untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas tersebut. Seperti itu. Nah, di sini juga ada faktor-faktor kelangkaan. Jadi faktor-faktor penyebab kelangkaan tuh apa aja sih? Sebenarnya tuh banyak faktor-faktor penyebab kelangkaan itu. Ya, ini ada beberapa yang Ibu jelaskan sedikit. Itu yang pertama tuh keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam. Itu kayak gimana sih? Nah, di alam tuh telah banyak tersedia banyak benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, karena tidak semua benda tersebut dapat segera diperbaharui, maka jumlahnya pun jumlahnya pun tuh terbatas. Misalnya kayak minyak bumi dan barang-barang tambang lainnya yang memerlukan waktu beribu-ribu tahun untuk memperbaharuinya. Terus ada juga nih kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Kayak misalkan penebangan hutan yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan hutan menjadi gundul dan bisa jadi mengakibatkan banjir. Terus bisa menyebabkan apa lagi? Kalau misalkan penebangan hutan yang tidak terencana dengan baik. Kalau dari Jovanka apa tuh? Kan kayak hutan tuh menjadi gundul, terus jadi panas gitu kan. Terus habis itu juga bisa mengakibatkan banjir karena tidak ada
eh, tidak bisa menampung air hujan dan jadinya banjir gitu. Terus apa lagi? Ada nggak yang mau Jovanka tambahin? Nggak ada. Nggak ada. Iya, jadi seperti itu. Terus juga kalau misalkan penebangan hutan secara liar ya, jatuhnya itu kan juga jadi polusi untuk ke masyarakatnya gitu kan. Oke, terus juga ada juga nih, yaitu peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Jadi tuh cepatnya laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya tuh mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah kebutuhan. Peningkatan tersebut tidak diikuti dengan kemampuan dalam penyediaan sarana kebutuhan. Jadi contohnya tuh kayak saat ini pemerintah dan pengusaha tuh telah bekerja keras untuk menyediakan rumah murah gitu melalui fasilitas KPR atau rumah susun atau yang lainnya. Gitu sih. Dan di sini nih cara mengatasi kelangkaan tuh apa aja sih? Ada yang tahu nggak cara mengatasi kelangkaan? Menggunakan sumber daya alam secukupnya. Ya, pintar. Ya, jadi yang pertama tuh yang harus kita mengatasinya itu adalah melestarikan sumber daya alam. Benar yang yang dibilang sama Jovanka. Jadi itu cara mengatasi kelangkaan berikut adalah dengan melestarikan sumber daya alam. Utamanya sumber daya tidak dapat diperbarui. Beberapa upaya pelestarian yang dapat kita lakukan dengan mudah tuh misalkan menanam pohon, membangun rumah dengan hemat lahan, dan tidak melakukan eksploitasi. Benar. Yang kedua tuh beralih ke sumber daya alternatif. Itu tuh kayak gimana sih Bu? Gitu. Mungkin masih ada yang masih belum paham gitu ya. Jadi selain melakukan upaya pelestarian, kita juga bisa menghindari dampak kelangkaan dengan menggunakan sumber daya alternatif nih, atau pengganti untuk kegiatan sehari-hari. Misalnya kita memanaskan air dengan tenaga surya, atau membangun pembangkit listrik tenaga air dan sebagainya. Itu tuh banyak banget ya. Yang ketiga itu tidak merusak alam tentunya. Jadi cara mengatasi kelangkaan terakhir adalah menghindari tindakan-tindakan berpotensi merusak alam. Jadi beberapa upaya kecil yang bisa kita lakukan tuh misalnya tidak membuang sampah sembarangan, hemat listrik, dan melakukan daur ulang dan sebagainya. Jadi materi kita hari ini Ibu cukupkan sampai sini aja. Sampai situ dulu. Kayaknya agak boring ya anak-anaknya ya nih, anak-anak Ibu. Ada apakah gerangan? Mau ice breaking nggak sebelum menutup pembelajaran hari ini? Boleh. Atau latihan konsentrasi ya, jadi biar tahu nih, oh masih fresh semua nih gitu. Kalau misalkan Ibu bilang hai, anak-anak bilang Halo. hello. Kalau Ibu bilang hello, anak-anak bilang Hai. hai. Oke. Konsentrasi ya. Hello. Hai. Hai. Hello. Hello, hai. Hai, hello. Ini sekarang lebih cepat ya, Hai. Hello. Kurang konsentrasi nih kayak gini. Kita ulang ya. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai, halo. Halo, hai. Halo, hai. Hai, halo. Halo, hai, halo. Hai, halo, hai. Oke. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Untuk kalian nanti yang misalkan masih ada yang belum paham atau misalkan ada yang mau ingin bertanya lebih lanjut lagi, bisa langsung ke ruangan Ibu ya,
Atau mungkin kalau mau japri ibu secara personal juga bisa. Oke, ibu cukupkan dulu hari ini. Terima kasih semuanya yang telah menikmati pembelajaran ibu dari awal sampai dengan yang akhir. Ketua kelas boleh pimpin doa lagi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini? Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya cukupkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.